Gajian tinggal menghitung hari bagi mayoritas pekerja. Saya juga sih salah satunya ya. Dan menarik untuk kami mengajak Anda lebih gesit untuk mengelola keuangan. Besarnya demografi kelas menengah, manajemen keuangan pribadi maupun juga keluarga tidak terlepas dari utang. Baik berupa kredit kepemilikan rumah, kemudian juga kredit kepemilikan usaha, maupun juga kredit untuk kebutuhan tertentu. Selain mengukur aset, Anda ternyata juga harus mengukur kemampuan membayar utang gitu. Dan kemampuan ini bisa dilihat dari penghasilan bulanan Anda. Strategi berutang cerdas. Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan telah bergabung bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia, Prita Hapsari Gouzi, perencana keuangan ZEP Finance. Mbak Prita, halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Hari ini Pink menyambut hari gajian kayaknya. Sepertinya begitu. Baik Mbak, berutang, apalagi kita segmen menengah, itu biasanya tidak semua kebutuhan bisa kita penuhi dengan cash. Ya. Biasanya ada, dan perbankan ini jadi celah gitu, menawarkan berbagai kredit atau kredit card juga kemudian menjadi salah satu solusi. Tapi kalau menurut Anda sendiri, kaum milenial ini seberapa menyeramkan mereka, ketidakpedulian mereka untuk mengelola keuangan? Gini, sebetulnya kaum millennials ini kan katanya tadi kan lahirnya antara tahun 80 hingga 2000-an. Sehingga saat ini mungkin mereka berada dalam posisi mulai merangkak menjadi manajer dan lain-lain. Sehingga kan penghasilannya mudah-mudahan bertambah. Nah, bahayanya pada saat penghasilan bertambah, tetapi ternyata alokasinya kemudian banyak dialihkan untuk gaya hidup. Maka khawatirnya pada saat nanti mereka mencapai usia 50-an, di mana mungkin produktivitasnya sudah tidak secanggih lagi sekarang, itu uangnya tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup yang terbiasa mereka alami di usia 30-an. Sebetulnya itu yang paling bahaya. Nah, kalau dilihat dari kenapa bahaya, karena kecenderungannya ini banyak sekali ya di riset-riset marketing, bahwa kaum milenial itu sekarang sangat suka membelanjakan penghasilannya untuk hal-hal yang sifatnya pengalaman. Jadi nggak ada barangnya gitu loh. Jadi artinya misalnya leisure economy. Yes, jadi liburan ataupun nonton tiket, apa konser dan sebagainya. Karena kalau sampai terjadi apa-apa nih, maka terus dia akhirnya tidak bisa untuk mengagunkan aset yang dia miliki atau bahkan menjual, ya emang nggak ada asetnya gitu karena sifatnya adalah pengalaman. Oke, sebagai kaum milenial, yang mewakili kaum milenial, tapi kan experience itu kita butuhkan untuk merecharge lagi bagaimana produktivitas kita. Bagaimana sesungguhnya strategi yang mungkin saya dan teman-teman milenial bisa lakukan misalnya untuk tetap bisa mendapatkan leisure economy, bisa liburan juga, nonton konser dan lain sebagainya, tapi keuangan saya tetap aman. Berapa komposisi yang sebaiknya kami lakukan? Nah, saya tuh selalu menantangnya begini, oke, kalau misalnya Anda bisa menyisihkan 10% dari penghasilan untuk leisure economy, dan Anda juga harus bisa menantang diri sendiri untuk mengisi 10% dari gaji Anda itu untuk investasi. Jadi kita selalu punya semacam kayak kalau Anda masukin sini 1, ya di sini juga harus 1. Anda masukin sini 2, di sini juga 2. Jangan di sini 3, di sini 0 gitu loh istilahnya kan. Atau bahkan lebih parah lagi, kemampuannya cuma 1, dia ambilnya 2, satunya lagi utang gitu. Jadi itu kayaknya yang banyak ya. Nah, itu yang di situ harus waspada. Jadi bukannya saya melarang untuk melakukan leisure economy, itu penting sekali dan memang kan setiap orang itu kebahagiaan dan kesejahteraan itu diukurnya berbeda-beda. Tapi Anda tetap harus ingat bahwa kita memang suka atau tidak suka harus membagi pos-pos alokasi dari gaji kita. Saya biasanya paling gampang aja deh ambilnya 50, 30, 20. 50, 30, 20. Itu 50 untuk apa Mbak? 50 tuh saya biasanya kelompokin ini semua adalah untuk sesuatu yang sifatnya operasional dan bulanan. Cost, jadi berarti untuk hidup kita lah gitu ya. Pokoknya Anda manage ya 50. Jadi kan sebenarnya bisa dibagi-bagi lagi ya. Jadi misalnya penghasilan 5 juta, 2,5 juta itu adalah untuk hanya biaya hidup. Jadi operasional dan lain-lain masuknya ke situ. Kemudian 30. 30 ini biasanya saya ambil untuk investasi. Nah, kemudian ada orang-orang yang bilang, saya kan nyicil rumah. Nggak kebanyakan Mbak 30 investasi. Nah, ini dulu nih. Karena kan saya nyicil rumah. Komplain di awal. Nah, nyicil rumah itu kan ada uang yang harus dimasukin kan. Nyicil rumah nih, nyicil rumah itu adalah bagian dari investasi kita. Oh, cicilan rumah itu termasuk investasi? Iya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Mbak. Langsung seneng kan? Nah, jadi masih ada alasan gitu. Nah, tapi kalau cicilan kendaraan bukan loh. Oh, kendaraan bukan? Tidak. Jadi saya hanya berbicara mengenai cicilan rumah tinggal kita. Itu masih bisa lah Anda masukkan ke dalam 30% yang si investasi tadi. Lalu 20%-nya ini ya silakan Anda gunakan untuk leisure economy.
Oke, jadi 20% aja ya Mbak ya? Ya iya dong. Jadi 20% ini terserahlah, ada yang mungkin sukanya kuliner, ada yang memang sukanya mungkin jalan-jalan, ada yang sukanya mungkin kalau wanita misalnya appearance gitu kan, macam-macam. Jadi Anda pilih saja, Kosmetik tetapi ya dan lain sebagainya. Baik. Betul. Mbak, tapi kemudian kita lihat bagaimana belakangan ini juga ramai juga misalnya kondisi recovery ekonomi juga membuat beberapa misalnya mengalami kondisi yang tidak begitu baik bagi karir mereka, misalnya ketika mereka harus di PHK kemudian dan lain sebagainya. Bagaimana ya kita tidak berdoa, tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan diri menghadapi persoalan-persoalan yang tidak diharapkan? Ya, betul, saya setuju sekali. Jadi memang kita tidak bisa lagi punya pendapat bahwa oh saya pasti akan punya pekerjaan ini hingga saya pensiun usia 55 tahun. Kita memang harus siap-siap. Itulah kenapa saya selalu encourage atau mendukung setiap orang untuk punya dana darurat. Dana darurat ini adalah dana yang Anda hanya simpan dan Anda hanya gunakan di saat darurat. Seperti contoh kalau sampai pertama Anda masih kerja tapi gajiannya telat. Atau yang kedua, Anda kerja tiba-tiba bulan depan mohon maaf harus dirumahkan dulu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang akan dibantu dengan dana darurat. Atau as simple as sesederhana kita sakit, kemudian mungkin asuransi kesehatannya tidak bisa menutup, atau Anda tidak punya BPJS kesehatan, atau mungkin Anda malas untuk mengikuti urutan fasilitas kesehatan tersebut, ya Anda ambil dari dana darurat. Itu berapa persen porsinya? Tadi Anda membagi menjadi 50, 30, 20. Ya. Nah untuk dana darurat itu dibagi di bagian yang mana? Sebetulnya di bagian yang 30 tadi. Jadi dari, yang untuk investasi iya, juga betul ya? sekali. Jadi dari 30 tadi kita usahakan antara 5 hingga 10% dari gaji kita. Jadi kalau tadi ambil patokan 5 juta, cobalah kita antara 250.000 hingga 500.000 rupiah setiap bulan itu kita sisihkan untuk dana darurat yang hanya akan kita gunakan kalau terjadi musibah atau kondisi tak terduga. Oke, tapi kemudian saya ingin bertanya pada Anda, tapi terlebih dahulu Mbak Prita, kita jeda sebentar, kita lihat seperti apa Bursa Efek membuka kinerjanya pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, kita lihat bersama. Kita lihat bagaimana ADX, apakah masih mempertahankan posisi di zona positif, kita lihat bersama. Kita langsung dibuka terkoreksi dengan pelemahan 0,15% di level 6.611 dan masih tipis perdagangan hari ini, belum mencapai 1 triliun rupiah lebih pada pembukaan perdagangan. Nanti kita akan update seperti apa posisi bursa hingga 30 menit setelah dibuka. Kita lihat bersama keselanjutnya untuk rupiah, ini penting karena kita bahas financial planning. Kita lihat rupiah seperti apa. Yang suka belanja impor kita lihat. Dan ternyata kita menguat tipis di 0,08% di level 13.657 rupiah per dolar Amerika. Dan ini masih mencatatkan koreksi sesungguhnya karena kita sempat menyentuh Mbak Prita di 13.700-an ya. Ini nggak baik banget buat kita yang suka beli kosmetik impor. Karena harganya akan naik kayaknya beberapa waktu ke depan. Tapi kita lihat bersama untuk melihat lebih jelas seperti apa posisi pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika, kita lihat. Nah, sepanjang sebulan terakhir kita lihat kita mengalami pelemahan sesungguhnya, tapi year to date kita mengalami pelemahan dari awal tahun 0,83%. Mungkin chartnya sedikit kita lihat bahwa kita mengalami pelemahan ini terkait juga dengan bagaimana Bank Sentral akan menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini, kemudian yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang juga naik hingga hampir 3%, akhirnya uang mengalami sudden reversal. Jadi lari ke Amerika Serikat, balik kembali gitu capitalnya, dan kita termasuk juga beberapa mata uang global juga mengalami tekanan. Ya nggak oke sih ya Mbak ya, terus karena banyak banget produk-produk sekarang kan yang kita ambil dari impor. Baik, kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, dari tadi saya tidak mendengar Anda memberikan anjuran untuk menabung. Apakah ini merupakan salah satu breakthrough? Menabung dengan angka ataupun juga bonus dari perbankan yang kecil banget. Apakah menurut Anda sebaiknya kami para milenial yang orangnya lebih straight, iya atau tidak gitu. Kalau murah ya saya tinggalin. Kalau misalnya tinggi menguntungkan saya masuk gitu. Apakah tabungan juga sebaiknya ditinggalkan? Tabungan itu Anda tinggalkan untuk urusan di luar dana darurat. Karena kalau untuk dana darurat jangan ambil investasi. Lihat aja tadi
buka tiba-tiba merah, nanti buka lagi tiba-tiba hijau. Lah pada saat kita butuh kalau lagi merah gimana? Kan repot dong gitu kan. Sedangkan kalau tabungan Anda nggak ada tuh merah hijau, ya udah segitu-segitu aja uangnya. Jadi kalau dana darurat pakainya tabungan. Tetapi kalau Anda mau investasi untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan, ya Anda pakai seperti yang tadi. Jadi sebetulnya kalau melihat chart tadi nih menyambung sedikit merah, oke, saya jadi nggak jadi nih investasi. Salah, karena artinya itu lagi murah. Beli, lagi time to buy ya. Gitu. Jadi untuk millennials akhirnya saya hanya butuh uang lebih sedikit nih untuk bisa berinvestasi, sehingga kalau misalnya nanti ada travel fair saya pengen beli. Lagi mau musim nih, lagi mau betul musim. sekali, bisa karena ini kondisi lagi merah. Jadi nominal rupiahnya lebih sedikit dikeluarkan, dapatnya angkanya tetap sama. Baik, Mbak, untuk dana darurat tadi Anda masukkan ke yang 20%. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi 30%. 30% ya, bagian yang investasi tadi. Betul sekali. Tapi kalau misalnya kita kembali tadi Anda sudah menyinggung sedikit kalau misalnya di PHK, dirumahkan. Bagaimana kalau misalnya ada juga nih beberapa kasus untuk para pekerja yang perusahaannya menyicil ataupun juga menunda gajinya. Apakah itu juga masuk ke dana darurat? Ya, jadi awalnya adalah dana darurat. Masalahnya millennials ini jarang punya dana darurat. Sehingga pada saat kondisi ini terjadi akhirnya larinya adalah ke berutang. Nah sekarang urutan utangnya itu seperti apa sih yang bisa kita ambil? Ini yang penting sekali untuk diketahui oleh para milenial supaya jangan sampai salah dalam berutang. Masuk ke situ kita, Mbak, utang yang cerdas itu seperti apa sih? Udah utang jangan nggak cerdas, kan menentukan IQ juga ya. Jadi kan ini sebetulnya kita udah sama-sama paham. Kita berutang terpaksa untuk menutupi mungkin hidup kita ke depan. Karena gaji kita telat gitu kan. Nah yang urutan pertama pastinya adalah coba Anda lihat ke rumah apakah ada aset yang bisa digadaikan. Itu dulu. Kalau Anda bisa menggadaikan aset maka lakukan itu dulu. Kenapa? Karena kalau Anda menggadaikan aset pertama dari segi biayanya itu paling kompetitif. Kemudian yang kedua kita tuh punya dorongan untuk saya mesti nebus lagi tuh asetnya. Jadi kita tuh nanti akan cari cara untuk mungkin usaha tambahan dan lain-lain. Yang kedua kalau udah cari di rumah, aset nggak ada. Dana darurat juga nggak punya. Jadi kan terpaksa nih harus berutang. Urutannya adalah Anda cek, Anda kira-kira gajian telat ini durasinya lewat dari 1 bulan atau tidak. Jadi akan datang nih gajinya dalam sebulan atau tidak. Kalau memang iya, maka sebenarnya pilihan pertama itu adalah mengambil tunai dari kartu kredit. Oke, kan ada tawaran untuk ngambil cash tunai. Oke. Kenapa? Karena mengambil tunai dari kartu kredit itu memang betul bunganya mencapai 2,25% lah ya. Nah kalau anggaplah Anda gajinya tadi 5 juta nih, kemudian ternyata telat nih gajian, jadi terpaksa ngambil ini dulu ya. Nah ternyata dengan bunga 2,25 itu nantinya Anda membayarkan kembali itu 112% rupiah. Jadi kan artinya Anda biaya bunganya 112 rupiah lah kira-kira. Nah itu masih masuk akal. Kalau Anda ambil KTA itu adalah untuk mereka-mereka yang dia itu gajiannya telat itu lebih dari 3 bulan. Oke, jadi harus diperhatikan seberapa panjang penundaan itu terjadi. Betul sekali. Nah kalau misalnya ambil KTA bunganya memang lebih kecil. Tetapi karena Anda harus pinjamnya minimal 3 bulan maka biaya bunganya kan lebih besar lagi ya. Lebih untung besar lagi perbankan. Baik, menarik sekali. Jadi tergantung berapa lama penundaan gajian itu terjadi. Betul sekali. KTA pilihan kedua, pilihan pertama adalah dana cash yang ditawarkan kartu kredit. Mbak Prita Hapsari Gauzi, perencana keuangan Zep Finance, terima kasih telah mencerahkan kami pada pagi hari ini. Semoga kami makin cerdas berutang ya, jadi nggak haram gitu ya. Terima kasih Mbak Prita.